Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, dalam Islam pemimpin yang baik itu mempunyai kriteria tersendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menggariskan bagaimana pemimpin yang baik. Tak ada satupun dari manusia yang mampu mengubahnya, kecuali bagi kaum yang lebih senang melanggar hukum dan ketetapan Allah. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita memilih seorang pemimpin. Pertama, beriman dan beramal soleh. Inilah kriteria pertama bagi siapapun yang ingin menjadi pemimpin. Ketahuilah, calon pemimpin yang akan kita pilih, apakah ia sudah benar-benar beriman kepada Allah Ta'ala dan gemar melakukan berbagai amal kebaikan. Semua itu akan menjadi penentu apakah ia layak menjadi seorang pemimpin atau tidak. Kedua, niat yang lurus. Seorang pemimpin haruslah memiliki niat yang lurus dan ikhlas. Berkacalah pada negeri ini, begitu banyak orang yang bernafsu untuk menjadi pemimpin, hingga harus merogoh koceknya puluhan bahkan ratusan juta, hanya untuk membeli sebuah jabatan. Jika calon pemimpin memiliki sifat seperti itu, bagaimana ia akan menjadi seorang pemimpin yang baik? Pemimpin semacam ini hanya akan menjadikan kekayaan sebagai motivasi utamanya, sebab ia sudah mengeluarkan uang yang sangat besar untuk mendapatkan jabatan sebagai pemimpin. Betapa ruginya menjadi seorang pemimpin dengan niat yang buruk, hanya sekedar meraih pujian manusia dan mendapatkan keuntungan dunia yang tak seberapa. Ketiga, tidak meminta jabatan. Calon pemimpin yang baik sebenarnya tidak akan meminta jabatan atau menawarkan dirinya sebagai pemimpin, karena ia tahu tanggung jawab yang begitu besar sebagai seorang pemimpin dan akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah perihal kepemimpinannya. Meminta jabatan berarti mengemis, rakus, dan tamak, sebab itu adalah perbuatan yang hina dan menunjukkan kerendahan harga diri. Rasulullah bersabda kepada Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu an, "Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta untuk menjadi pemimpin. Sesungguhnya jika kepemimpinan diberikan kepada kamu karena permintaan, maka kamu akan memikul tanggung jawab sendirian. Dan jika kepemimpinan itu diberikan kepada kamu bukan karena permintaan, maka kamu akan dibantu untuk menanggungnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat, berpegang pada hukum Allah. Carilah pemimpin yang benar-benar berpegang teguh kepada hukum Allah. Seorang pemimpin muslim dalam memutuskan setiap perkara haruslah mendahulukan hukum Allah sebagai acuannya di atas hukum lainnya. Berhukum kepada hukum Allah adalah kewajiban bagi seorang muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka." Quran Surat Al-Maidah ayat 49. Jika dalam memutuskan satu perkara itu tidak ditemukan solusinya dalam Al-Quran, maka sumber hukum dalam hadis menjadi pilihan. Jika dalam hadis tidak juga ditemukan bagaimana cara memutuskan perkara itu, maka seorang pemimpin muslim hendaknya berijtihad dan melakukan musyawarah untuk mencari solusi terbaik. Kelima, memutuskan perkara dengan adil. Memilih seorang pemimpin haruslah memiliki seseorang yang bisa memutuskan perkara dengan adil. Adil bukan berarti sama rata, tetapi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang pemimpin mempunyai perkara kecuali ia akan datang dengannya pada hari kiamat dengan kondisi terikat. Entah ia akan diselamatkan oleh keadilan atau akan dijerumuskan oleh kezalimannya." Hadis riwayat Baihaqi dari Abu Hurairah dalam kitab Al-Kabir. Itulah beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita memilih seorang pemimpin. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.